panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Ya, pastinya hari ini semua kabar baik ya Enci ya? Ya, harapan enci-enci di sini anak semua di rumah ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu baik-baik saja. Iya Enci. Kita bersyukur hari ini karena kasih Tuhan yang luar biasa, Enci. Iya, yang tetap menyertai kita sampai hari ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia mengasihi kita semua sampai hari ini. Kalau adik-adik semua boleh hadir hari ini karena Kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita semua. kita mulai sekolah minggu hari ini. Adik-adik semua disilakan untuk berdiri. Nah, kita akan menyanyi lagu Hela Hello Mosi Mosi apa kabar? Semua ikut gerakan Denci ya. Ya, cari pasangan masing-masing. Hello hello hola hola mosi mosi apa kabar? Hello hello hola hola mosi mosi apa kabar? Hello hola mosi apa kabar? Hello hola mosi apa kabar? Sekali lagi. Hello hola hola mosi mosi apa kabar? Hello hello hola hola mosi mosi apa kabar? Hello hola mosi apa kabar? Hello hola mosi apa kabar? Nah, kita sudah bernyanyi, tiba saatnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Enci Tini. Adik-adik semua, kita siap untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami anak-anak-Mu hendak masuk di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, tolong anak-anak kami supaya mereka semua benar-benar mereka mau fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah sekolah minggu hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, semuanya masih bangkit berdiri ya, semuanya masih berdiri. Kita akan memuji Tuhan yang judulnya Tangan
tangan kakiku memuji Tuhan. Tunggu dulu. Tangan dengan kaki ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Tangan bukan kita pakai untuk memukul teman atau mengambil barangnya teman. Iya, ini kaki dipergunakan untuk berjalan, bukan Ya. dipergunakan untuk menendang teman. Betul sekali Enci. Iya. Jadi kita pakai tangan dengan kaki ini untuk memuji Tuhan. Tangan kakiku memuji Tuhan. Lihatlah, lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakkan untuk memuji Tuhan. Lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakkan untuk memuji Tuhan. Tangan kananku, tangan kiriku dapat aku gerakkan. Menulis, dapat memegang, juga berjabat tangan. Tangan kananku, tangan kiriku dapat aku gerakkan. Dapat berjalan, Dapat melompat, juga berlari-lari. tangan kananku, Tangan kiriku dapat aku gerakkan. dapat Menulis, dapat memegang, juga berjabat tangan. kaki kananku, kaki Kiriku dapat aku gerakkan. dapat Berjalan, dapat meloncat, juga berlari-lari. Nah, adik-adik, dipersilakan duduk ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Engku Lukas. Kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita pagi hari ini kembali boleh bersekolah minggu di Sekolah Minggu Immanuel. Dan Engku Lukas hari ini mau ajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu Engku mau ajak kita sekalian untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh sama-sama beribadah
Terima kasih pula untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, kami pun boleh juga mengerti akan firman-Mu, dan Roh Kudus yang kiranya akan menolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, engkau punya gambar nih, coba adik-adik lihat gambar ini ya. Nah, ini gambar suasana lagi di sekolah. Ayo, coba siapa yang sudah kangen nih mau masuk sekolah? Adik-adik kalau di sekolah, kita pasti akan diatur oleh guru-guru kita, betul enggak? Di mana kita duduk, jam berapa kita harus masuk, jam berapa kita istirahat, jam berapa kita pulang, semuanya itu diatur oleh guru-guru kita. Kenapa sih kita perlu diatur? Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa belajar dengan baik, kita bisa belajar dengan tertib, semua proses belajar itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, sama halnya kalau di rumah misalnya, di rumah kita juga pasti akan diatur, bukan? Kita akan diatur oleh papa dan mama. Papa dan mama yang mengatur kita, kapan kita harus bangun tidur, kapan kita harus mandi, kita harus makan, kita pergi sekolah, sampai nanti kita tidur malam lagi. Kenapa sih papa mama suka banget deh ngatur-ngatur kita? Wah, tujuannya baik adik-adik. Coba adik-adik bayangin, kalau misalnya rumah kita itu tidak ada yang mengatur, wah bisa jadi kacau balau kehidupan kita. Kita mungkin bisa bangun telat, kita lupa kerjain PR, kita makan tidak teratur, dan banyak hal lainnya yang kacau yang bisa terjadi. Nah tapi adik-adik, kalau di sekolah ada guru yang mengatur, kalau di rumah ada papa mama yang mengatur. Tapi kira-kira kalau di dalam alam semesta ini, siapa ya yang mengatur? Nah adik-adik, yang bisa mengatur alam semesta ini, dia adalah Allah itu sendiri. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Hanya Allah yang sanggup untuk mengatur kehidupan jalannya alam semesta. Bahkan seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan engkau dan kehidupan adik-adik, ada di dalam kuasa tangannya. Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Dia bukan hanya sanggup untuk menciptakan matahari, bintang-bintang, dia bukan hanya sanggup menciptakan gunung dan lautan, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, tapi Allah juga sanggup untuk mengetahui hari esok. Apa yang akan terjadi di hari esok, dia sudah tahu semuanya. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini, karena Allah sendirilah yang mengaturnya. Nah adik-adik, hal inilah yang engkau mau ajak kita pada hari ini untuk sama-sama lihat dari firman Tuhan yang akan engkau bawakan pada pagi hari ini. Mari engkau ajak kita sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-26. Nah karena bagian firman Tuhan ini cukup panjang, jadi engkau akan ajak kita untuk membaca beberapa ayat saja. Selebihnya adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Mari kita perhatikan beberapa ayat ini. Ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Kemudian ayat yang ke-20, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Kemudian ayat 21 dan 22, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami,
yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Terakhir kita baca yang ayat ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka para murid Yesus itu kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di sebuah rumah, mereka masuk ke sana dan kemudian mereka setiap hari berdoa dengan tekun. Mereka menantikan janji bahwa Roh Kudus nanti akan turun atas diri mereka. Mereka setiap hari berdoa dengan tekun, dengan sehati adik-adik. Nah, namun kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya? Oh iya, kan salah satu murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Ayo coba, siapa murid itu? Iya, dia adalah Yudas Iskariot. Adik-adik ingat kan cerita tentang Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping uang perak. Wah, kalau begitu sekarang para rasul tinggal 11 orang dong. Wah, gimana nih? Tapi tenang. Semuanya harap tenang, tidak perlu bingung. Tiba-tiba Rasul Petrus berdiri di hadapan orang banyak dan kemudian Petrus mengatakan demikian. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Loh, apa maksudnya ini? Haruslah genap nas kitab suci? Apa hubungannya dengan Yudas Iskariot? Nah, adik-adik, engkau jelasin di sini ya. Ini berarti Allah itu sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot, yaitu dia akan menjual Tuhan Yesus. Dan Allah juga sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri Yudas Iskariot, yaitu dia akan mati. Dan Allah ternyata sudah memberitahukan hal ini lewat Mazmur yang ditulis oleh Daud loh, yaitu Mazmur 69 ayat 26 yang berbunyi demikian. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Dan satu lagi dari Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Wah, kok bisa ya? Kok bisa Daud menuliskan sesuatu yang ternyata terjadi di dalam diri Yudas Iskariot? Padahal Daud kan lahirnya jauh sebelum Yudas Iskariot lahir. Iya, bisa adik-adik. Karena Roh Kuduslah yang memimpin Daud sehingga Daud itu bisa menuliskan Mazmur sesuai tepat dengan apa yang Allah inginkan. Nah, apa yang Daud tuliskan itu kemudian benar-benar terjadi di dalam diri Yudas Iskariot. Wow, ini luar biasa adik-adik. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi meskipun itu masih jauh di depan. Itu artinya Allah sudah mengatur segala sesuatu yang akan terjadi di dalam dunia ini, termasuk peristiwa Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Yudas Iskariot sekarang sudah mati. Terus siapa dong yang akan menggantikan posisinya? Nah, kemudian para murid pun berpikir, siapa ya kira-kira orang yang tepat untuk menggantikan posisi daripada Yudas Iskariot? Nah, yang pasti orang tersebut harus selalu berkumpul dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus masih di dunia. Mulai dari Tuhan Yesus dibaptis,
sampai dengan dia naik ke sorga. Loh, kok syaratnya begitu? Iya adik-adik, karena hal inilah yang menjadi inti atau hal yang terpenting di dalam iman kekristenan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati bagi orang berdosa dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Ia kemudian naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Nah, karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan iman orang Kristen, maka orang yang menggantikan posisi Yudas Iskariot itu adalah orang yang harus benar-benar melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit dari kematian. Sebab orang tersebutlah yang nanti akan pergi memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Dialah yang akan memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit dari maut. Nah, adik-adik, kemudian para murid ini pun memilih kira-kira siapa ya? Siapa nih orang yang tepat untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot? Muncul dua nama di sini, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Matias. Ada dua orang pilihannya. Nah, kemudian para murid pun berdoa kepada Allah. Mereka meminta supaya Allah menuntun mereka di dalam memilih. Dan mereka pun kemudian melakukan membuang undi untuk melihat siapa yang Tuhan akan pilih di antara Yusuf yang disebut Barsabas atau Matias. Nah, adik-adik, di dalam tradisi orang Yahudi, membuang undi itu adalah merupakan cara yang biasa mereka lakukan untuk mengetahui kehendak Allah ketika tidak ada seorang nabi. Kalau ada seorang nabi, maka nabi itulah yang akan menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah. Seorang nabi akan memberitahu apa yang menjadi perintah dari Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya. Nah, masalahnya adik-adik sekarang tidak ada nabi. Sehingga mereka pun harus menggunakan cara membuang undi. Mereka percaya bahwa Allah itu akan menyatakan kehendaknya melalui undian tersebut. Namun meskipun mereka membuang undi adik-adik, tapi mereka percaya bahwa setiap keputusan itu tetap Tuhan yang menentukan. Seperti ada tertulis di dalam Amsal pasal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik setelah mereka membuang undi, maka terpilihlah Matias sebagai pengganti dari Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, sekali lagi kita melihat di sini bahwa Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Allah sendirilah yang telah memilih pengganti dari Yudas Iskariot. Allah memilih Matias agar ia dapat melaksanakan perintah Tuhan Yesus bersama para rasul yang lain untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Wow, itulah luar biasanya Allah kita adik-adik. Allah kita itu sudah mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia. Sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Nah, adik-adik, kalau engkau boleh simpulkan dari cerita firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot jauh sebelum Yudas Iskariot melakukannya. Dan Allah juga sudah mengatur bahwa Matiaslah yang akan menggantikan posisi Yudas Iskariot untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi banyak orang. Nah, adik-adik, ini semua berarti bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Adik-adik, Allah bukan hanya mengatur kehidupan para rasul waktu itu, tapi Allah juga mengatur
kehidupan kita saat ini. Ia berkuasa atas hidup kita, atas hidup engkau, atas hidup adik-adik semua. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Dia sudah merancangkan satu rancangan yang indah bagi kita. Karena itu adik-adik, tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita ini. Semuanya sudah Tuhan atur dengan baik, supaya kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau pun merasakan hal yang demikian adik-adik. Kalau hari ini engkau bisa ada di kota Luwuk ini, melayani adik-adik di dalam sekolah minggu, itu semua karena Tuhan Allah sudah mengatur kehidupan engkau. Mulai dari engkau lahir, engkau masuk sekolah SD, masuk SMP, masuk SMA, kemudian kuliah, sampai engkau masuk di sekolah Alkitab, Tuhan sudah atur sedemikian rupa, tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Kabar baiknya nih, nah Allah juga punya rencana yang indah dalam diri adik-adik semua. Allah sudah menciptakan kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik bisa lahir ke dalam dunia ini. Allah juga sudah menyelamatkan kehidupan adik-adik di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga adik-adik sekarang menjadi anak Allah. Dan bahkan nih adik-adik, Allah mau memakai setiap kita, engkau dan adik-adik, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus yang besar itu, yang sudah Ia mulai, yaitu memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus pada semua orang, supaya semua orang pun boleh mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita, maka tugas kita sekarang adik-adik, kita harus mencari tahu apa ya yang menjadi rencana Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Tapi kira-kira gimana ya caranya? Adik-adik, supaya kita bisa tahu bagaimana apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu lagi membuang undi seperti yang dilakukan oleh para rasul di dalam cerita firman Tuhan ini. Kita tidak perlu lagi melakukan hal itu. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita perlu terus belajar firman Tuhan, kita perlu terus membacanya setiap hari, dan kita perlu berdoa, meminta supaya Tuhan mengarahkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Adik-adik juga bisa tanya sama papa mama, adik-adik bisa tanya sama engku, sama enci di sekolah minggu. Kalau ada hal-hal yang mungkin adik-adik bingung, adik-adik nggak tahu jawabannya, adik-adik boleh tanya. Nanti papa mama, engku, enci akan menjelaskan buat adik-adik. Nah, sehingga dengan demikian adik-adik bisa tahu nih secara persis, oh Tuhan mau saya melakukan apa di dalam kehidupan ini. Yang pasti semuanya itu harus memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau mau ajak kita untuk sama-sama menghafal satu ayat firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi ya, ayatnya cukup pendek, adik-adik pasti engkau yakin bisa menghafalnya dengan baik. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita boleh memahami, mengerti, dan juga melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyatakan firman-Mu melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu,
baik juga Engku, Enci yang melayani di sekolah minggu, supaya kami boleh terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pun juga boleh terus bersandar kepada Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tahu akan hari esok, Allah yang sudah merancangkan rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah, ketika kami mungkin merasa takut, kami merasa khawatir, kami cemas akan kehidupan kami mau terus memandang kepada Allah yang maha kuasa itu. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ada juga siapa yang mau memberikan persembahan lewat nomor rekening yang ada tertera di bawah ini ya. Nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan bisa juga Enci dibawa ke gereja. Boleh ya. Untuk persembahan syukur kita menyanyikan pujian Allah Allahku besar. besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Kita akan mendoakan persembahan saat ini. Untuk itu, adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Bapa yang terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih memberkati kami semua, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan-Mu, khususnya di tengah-tengah sekolah minggu kami. Berkati orang tua kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah
kita saat ini. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allahku maha kuasa. Untuk doa penutup kami persilakan Angku Lukas. Ya, mari adik-adik kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kepada Allah yang maha kuasa itulah kami datang sujud menyembah, memberikan segala hormat, pujian, syukur kami sebab Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Engkau Allah yang sudah menciptakan kami, bahkan Engkau Allah yang sudah menebus kehidupan kami di dalam karya salib Kristus Yesus. Dan Engkau Allah yang memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar, yang perkasa, yang hebat seperti Engkau. Dan biarlah di akhir ibadah ini Engkau berkenan atas segala pujian, atas segala doa, persembahan kami. Bahkan Engkau berkenan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.